hanya gaib yang bisa menghentikan peredaran darah, sungsum tulang, dan organ tubuh yang lainnya. Itu semua tidak bisa terdeteksi oleh akal manusia, karena gaib itu jelas ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah ini banyak sekali yang komen ya terkait video yang akan kita coba ungkap suatu kejadian ataupun tragedi. Ini terkait berhubungan dengan komen ya. Komen subscriber pada Sahabat Jagat banyak yang komen itu untuk melihat tentang sakitnya salah satu sosok artis yang ada di Indonesia ya, yaitu Ruben Onsu katanya. Kalau nggak ada yang komen, kita nggak tahu, tim nggak tahu, karena yang timnya nggak pernah lihat TV, nggak pernah lihat media, jadi nggak tahu terkait artis-artis ya, khususnya di Indonesia ini. Katanya beliau suka sakit, dan sakitnya ini katanya ada unsur gaibnya, ada unsur santet atau ilmu hitam atau apa gitu. Karena katanya sampai Ibu Ningsih Tinampi pun ikut mengklarifikasi terkait sakitnya Ruben Onsu. Itu tidak sembarang sakit. Itu para paranormal sudah mengasih himbauan kepada semuanya terkait derita sakit yang diderita oleh Ruben Onsu itu ada unsur gaibnya. Kali ini Allah memberikan kesempatan untuk kita, khususnya pada Sahabat Jagat. Semoga nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaib terkait sakitnya artis Ruben Onsu ini. Semoga mendapat ridho dari guru dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk seluruh para sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya, Mang. Ya, insyaallah. Ya, karena ini dideteksi beliau itu sakitnya gaib, ada unsur gaibnya. Nanti saya akan menghadirkan salah satu sosok gaib. Setelah itu dia gaib ini suruh melihat foto beliau, foto Ruben Onsu ya, udah saya siapkan. Nanti bagaimana penglihatan gaib yang dimasukkan ke mediator untuk melihat penyakit yang ada di Ruben Onsu ini, apakah ada gaibnya atau tidak, kita gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi gaib ketemu gaib kan bisa jelas gitu. Tidak ada kebohongan. Saya yang sudah muslim aja, yang kemarin dimuslimkan ya Anjari ya, yang di sini ya, insyaallah siapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pada siapa yang ingin tubuh mediator dan tempat ini dan semuanya yang ada, semua terbanting, tidak ada efek media. Semuanya terbanting dari pasukan Dajjal, iblis, dan semuanya yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya tertutup. Hanya energi yang saya panggil bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah muslim, yang sedang menjalankan amaliyah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang dulu pernah kami muslimkan, yang diizinkan hadir masuk dalam tubuh medor, yang dulu pernah kami izinkan, yang dulu pernah kami muslimkan, yang sedang menjalankan amaliyah. Saya minta hadir masuk dalam tubuh medor. Allah
kasih. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Ini dengan siapa yang hadir, yang diizinkan ke sini? Kami bangsa jin yang dimuslimkan, yang berada di majelis di sekitar Bekasi. Oh, yang di majelis. Oh ya, yang di dekat sungai itu ya. Oh, yang imamnya Syekh Komarudin, gimana kondisi di sana, majelis di sana? Sudah semakin banyak belum jamaahnya? Sudah lumayan. Alhamdulillah. Banyak. Tapi banyak juga yang lolos. Banyak yang kenapa? Banyak serangan juga. Ingkar, Banyak yang ingkar juga. khianat karena mereka sudah terlalu lama Kenapa? dan selalu diiming-imingi oleh para manusia yang bersekutu dengannya. Oh, iya. Jadi ditarik sama manusia lagi ya untuk menjadikan kerjasama ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Allah Akbar. Terus Syekh Komarudin itu gimana? Nggak bisa jaga ini? Masih berusaha untuk mengajak leluhur yang dulu punya perjanjian. Oh, masih ngajak leluhur-leluhurnya. Tapi dia bersikeras anak cucunya tidak mau selaras dan sejalan dengan cucu yang satu itu. Syekh Komarudin. Oh, berarti perjuangannya ya beliau berat juga, ya tidak apa-apa. Yang bernama Yudi. Oh, si Pak Yudi. Ya. Ya. Maka itu karena bertentangan akhirnya kena imbas. Ya. Dan anak dan cucunya pun segitu tinggi nafsu untuk mengejar Amalia. Kan mereka memaksa anaknya, yaitu Bapak almarhum Yudi itu, yang bersikeras untuk tidak ingin ikut dalam Amalia dari Sang Hyang. Iya, ya itu ujian ya. Maka dialah yang Terpilih. kena imbas dan kena dampaknya. efek dampak. Dan itu pun kesalahan sebagian dari cucu. Ya, tapi semuanya ya ini ujian Allah lah ya. Siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu pasti akan diuji ya. Mendapatkan ujiannya seperti itu. Iya, tapi alhamdulillah kalau Syekh Komarudin di sana kalau masih istiqomah di alam gaib menjaga majelis gaib di sana ya insya Allah ada jalan. Semuanya sudah aku yang menjaga. Oh, sekarang Anda yang menjaganya? Kamilah dari dahulu yang berwenang di situ. Karena sebelum mereka di situ aku yang pertama. Jangan-jangan ini keelang? Ya. Oh, maaf,
Kiai Elang, mohon maaf saya tidak tahu. Daerah Astagfirullahaladzim. Iya, mohon maaf ya Kiai Elang, saya tidak tahu kalau Kiai Elang yang diizinkan hadir di sini. Allah Akbar. Pantesan kok tahu semuanya cerita majelis gaib yang dibuat sama kami di sana. Iya, Mak. Allahu Akbar. itu banyak masih banyak yang perlu dibersihkan, penyusup di sekitar situ. Iya. Penyusup dari manusia apa gaib? Manusia menyusupnya melalui manusia. Menyusupnya lewat manusia. Iya. Ya, semoga saya diberi kekuatan dan kesabaran ya. Kelang, mohon doanya. Ini Kelang. Kalau masalah majelis itu kita bicarakan nanti saja ya. Ini mohon maaf Kelang, tadinya saya menghadirkan gaib karena ingin yang mengetahui tentang orang yang sakit ini. Orang sakit ini katanya ada unsur gaibnya, ada unsur ilmu hitamnya. Coba Kelang dilihat benar nggak ada ilmu gaibnya, ada sihirnya ini? Iya, karena dia sudah mempercayai tentang hal itu. Jelas ada. maksudnya gimana? Ada unsur gaib. Ada karena dia sendiri yang meyakini juga. Oh, si ini meyakini Segelincir di dalam benak ataupun hatinya ada unsur kepercayaan kepada hal gaib itu. Tapi yang dilihat Ki Elang itu bagaimana kondisinya? Apa gaibnya ini kuat atau bagaimana? Itu gaib yang tidak baik untuk melumpuhkan dia, karena dia pun sudah meyakini tentang hal gaib, baik yang tidak baik ataupun yang baik. Terus? Karena mereka ada perselisihan di antara sesama manusia. Perselisihan di antara sesama manusia. Coba komunikasi Kelang sebentar. Dia dari mana gaibnya? Mau nggak komunikasi? Itu kuat juga. Kuat juga. Ya ada. Dari mana? Ada dari seberang sana. Sosoknya seperti apa ya? Sekitar itu yang banyak sekali, banyak keilmuan, ilmu hitam. Ilmu hitam, sosok seberang. Ilmu hitam mana? Ilmu hitam itu yang dipakai oleh orang yang bersekutu dengan para siluman ataupun jin pasik. Itu keilmuan manusia yang sudah tersesat. Dari seberang? Jauh dari masih di Nusantara atau di luar Nusantara? Itu di Nusantara, di ujung sana, perbatasan di NTB. Oh, NTB? Iya. Sulawesi ya? Sulawesi ya? Bukan? Apa Papua? Suku Dayak itu? Apa dari orang-orang Dayak? Oh, ya. Itu suatu ujian buat dia. Iya. Iya, semoga
maka Mas Ruben diberi kekuatan ya. Ujian bagi dia agar lebih meyakini tentang hal gaib yang benar. Jangan mempercayai hal gaib yang salah. Oh, berarti ini pernah menjalankan gaib yang salah gitu. Oh, mungkin ini ya. Oh, ya itu sebagiannya, tapi banyak juga manusia yang berusaha untuk menumbangkan, untuk melumpuhkan. oh, Karena ada keselisihan. Dan walaupun tidak melihatkan ataupun mengucapkan kesombongan itu dari gaya ataupun dari perilaku, itu membuat manusia yang iri dan dengki kepada dia menjadi iri dan dengki ya. ya, Walaupun ini ya. akhirnya jahil untuk berusaha melumpuhkannya. Oh, Karena semuanya itu tergantung kembali ke diri sendiri. Walaupun dijaga oleh kekuatan secara lahiriah banyak, mau mengumpat dimanapun, jika Allah sudah berkehendak, itu akan terjadi. Bahkan satu semut pun bisa mematikan, melumpuhkan. seekor gajah ya. Allah Karena itu semuanya kembali ke diri sendiri. Jika mau bertobat, benar-benar pasrah diri kepada Sang Pencipta, itu akan ada dan banyak yang membantu untuk menggagalkan manusia yang jahil dan iri dan dengki kepadanya. Oh, berarti Yang berusaha untuk melumpuhkan, bahkan untuk menyelenyapkan nyawanya. iya, Allah Akbar. Emang manusia itu sifat iri dengki itu sangat membahayakan ya, Gilang ya. Itu sifat manusia. Iya, sifat manusia, tapi bahaya itu. Meliputi nafsu. Allah Akbar. Dan manusia itu banyak yang dikendalikan oleh bangsa siluman dan bangsa jin yang fasik, bahkan iblis. Akhirnya terjadilah perang gaib antara pendamping dan penyuruh. Oh, ada pendamping. Ruben Onsu juga memiliki ini ya. Baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Itu yang nyata ya tetap terlihat. Yang tidak nyata. Yang tidak nyata, yang bangsa gaib, dia memeranginya. Tapi jika benar-benar pasrah diri kepada Sang Pencipta dan ingin memperbaiki perilaku kesalahan yang sudah diperbuat, itu akan ada pertolongan. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Allah lah yang akan mendatangkan penolong itu semua kehendaknya. Iya, kalau
beliau mau memperbaiki diri istilahnya ya, memperbaiki diri, bertobat dan bersikap tidak sombong ya. Ya, karena semua itu pun akan habis dan akan hilang apa yang dia punya. Oh, jadi hartanya kan habis karena sakit-sakitan ini terus ya. Jika tidak mau benar-benar bertobat dan pasrah diri kepada Sang Pencipta, itu akan terus-menerus berdatangan yang ingin melenyapkan dan yang ingin membuat kesombongannya itu sirna. Allahu Akbar. Karena ada suatu ucapan yang melukai manusia. Beliau pernah beliau pernah mengucapkan kalimat yang menyakiti manusia yang terdekat tanpa disengaja mungkin, atau hanya bercanda tapi ternyata dianggap serius, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Semoga hati-hati semuanya itu. Jika manusia merasa bodoh, merasa tidak punya apa, dan merendah, paling rendah serendah-rendahnya, itu akan dinaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat. iya. Tapi jika manusia itu merasa paling mampu dan merasa paling hebat dan keluar kata-kata yang melukai hati orang lain, itu akan lemah dan tidak ada harganya di mata Sang Pencipta. Iya, Allah. Walaupun di dunia dihargai oleh sesama manusia, tapi di akhiratnya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali ke diri sendiri. Iya. Karena harus bisa mengkaji diri sendiri. Apakah yang diucapkan dan dilakukan itu benar, dan apakah ada efek buat manusia yang lain. Iya. Itu semuanya akan kita panen, akan kita rasakan sendiri tanpa manusia ataupun saudara, bahkan anak sendiri pun tidak akan ikut merasakannya. Ya. Allah Akbar ya. Ya, itu sudah jelas. Sudah jelas sesama manusia yang mengandalkan para makhluk yang fasik. Hanya gaib yang bisa menghentikan peredaran darah, sungsum tulang, dan organ tubuh yang lainnya. Itu semua tidak bisa terdeteksi oleh akal manusia. Karena gaib itu jelas ada. Jika manusia mempercayai gaib yang bersekutu dengan bangsa gaib seperti iblis dan bangsa siluman, jin pasik, itu semuanya akan tergelincir
akan menjadi kembali ke diri sendiri, dan itu sudah menyimpang dengan syariat Islam, sudah di luar jalur, sudah menduakan Tuhannya. Ya Maka Allah itu, Akbar. walaupun percaya dengan alam gaib, dengan adanya gaib, Ya. tapi kita harus percaya kepada yang baik, yang akan menuntun kepada kita tentang rohani yang gaib juga. Karena jasad ini sebagai tunggangan, sebagai wadah saja. Asli hakikatnya adalah penggeraknya semuanya pun gaib. Rasa sakit tidak terlihat, hanya diri sendiri yang merasakan. Bahkan kita pun akan tahu jati diri kita, siapa diri kita dan akan kemana. Itu semuanya perlu dikaji dan perlu dimengerti. Allah Bahkan harus dilakukan, dan kita harus tahu semuanya. Kilang udah sampai setahu itu ya. Hebat, Masya Allah. Subhanallah. Sebagai yang ada di tanah Pasundan, di daerah Jawa, kami adalah kumpulan sebagian yang ada di tanah Jawa. Ada perkumpulannya. Kilang ya. Para wali Allah. Di Cirebon. Itu suatu gelar. Lang itu adalah suatu gelar dari wilayah yang ditempati. Wilayah Cirebon itu gelarnya Lang. Semuanya adalah pengabdian kepada yang berkuasa. Iya, Allah Akbar. Terima kasih Kilang, subhanallah. Berarti pesan-pesan ini semoga ada gambaran untuk nanti saya dan tim selanjutnya jika dibolehkan melakukan lebih jauh kepada Ruben Onsu. Ada tahap-tahapannya, ternyata memang ada gaibnya ya Kilang ya. Ya. Jika semua ruh dan sukmanya ditawan oleh mereka, apa yang terjadi? Akan tetap hidup, tapi ruh hidupi. Jika sudah tidak ada, itu kan tidak bisa bergerak lagi. Iya. Maka dari itu, sebelum semuanya tertawan ataupun keambil oleh makhluk-makhluk yang disuruh oleh manusia yang iri dengki kepadanya, dia sendiri harus menyesali perbuatannya. Hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menolong. Karena itu semua kehendaknya. Iya. Suatu teguran, suatu ujian, suatu ajab. Jika tidak mensyukuri, jika dia aral, itu akan menjadi ajab buatnya. Jika menerima dan mau bertobat,
jika mau benar-benar untuk kembali ke jalan yang lebih baik, menyesali semua dosa, itu akan menjadi ujian, dan ujian itu akan menjadi kenaikan derajat di akhirat nanti. Ya subhanallah, alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi ujian ya, bukan azab ya untuk beliau. Ya sudah, Gilang, terima kasih informasinya terkait majelis gaib ya. Di sana juga terkait sosok figur artis ini, saya ucapkan terima kasih, Gilang. Mohon maaf kalau mengganggu ya, Gilang. Mungkin itu saja ya, Gilang ya. Masih jaga di sana berarti, Gilang? Ya sudah, dijaga di sana ya. Dari dulu sudah disuruh Menjaga ya. penjagaan perkumpulan bangsa, perkumpulan orang-orang sakti di Nusantara. Disitulah yang perkumpulannya. Kami yang memantau, tugas dari pusat wilayah Cirebon. Dan kamilah yang selalu menelaah jika perjuangan zaman dahulu itu sangat banyak perkumpulan orang-orang sakti itu adalah di Bekasi. Oh, di Bekasi? Iya, Bekasi itu perkumpulan orang-orang sakti. Dahulunya? Iya, datang dari mana? Dari segala penjuru Nusantara, dari Madura, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, bahkan dari ujung kulon. Datang ke situ? Semuanya ada di Sunda Kelapa, ada di wilayah juga. Bekasi itu semuanya bekas, tapi banyak yang tersisi di situ. Maka dari itu masih ada yang perlu kami jaga. Iya, subhanallah. Saya baru tahu nih, Bekasi banyak perkumpulan orang sakti. Ya Allah Akbar. Ya sudah, Gilang, saya ucapkan terima kasih. Silakan melanjutkan tugasnya. Mohon maaf kalau saya mengganggu dan tidak sopan ya, Gilang ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Contoh leluhur-leluhur kita berkumpul di wilayah Bekasi itu karena mereka sudah punya kesaktian, akhirnya kumpul bersatu untuk berjuang melawan dan mempertahankan tanah darahnya, tanah Nusantara ini. Subhanallah, ya. Agar tidak pindah tangan ke bangsa manusia di sana. Itu sudah banyak perjuangan. Maka dari itu tirulah, Insya Allah, tirulah semua. Jangan sampai goyah, disesatkan, dialihkan oleh makhluk-makhluk yang disuruh oleh bangsa jin ataupun siluman, bahkan iblis. Ya, Gilang, insya Allah. Terima kasih nasihatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Iya. Nanti jika perlu kembali, kami siap untuk membantu. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah, Gilang. Insya Allah kami akan konsultasi lagi terkait beliau. Tapi jika nanti dibutuhkan, tapi kalau tidak perlu ya, semoga beliau sembuh dengan secepatnya, tidak sakit lagi. Iya ya, Gilang, terima kasih. Mungkin itu saja ya, Gilang. Ya, silakan Gilang bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Subhanallah, Allahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait penyakit salah satu artis Indonesia ya. Ini beliau Ruben Onsu, ada sisi gaibnya, ada ilmu hitamnya, ada sihirnya. Keterangan dari hasil mediumisasi dari bangsa jin yang bergelar Ki Elang itu dulu pernah kami berjumpa mediumisasi dengan Ki Elang. Beliau mengatakan ada
aura negatif, ada sisi gaibnya di sakitnya beliau, karena ada pernah kesimpulan beliau punya kalimat yang tidak mengenakan hati, akhirnya orang terdekatnya iri dengki, ataupun dari usahanya tadi dikatakan beliau itu yang paling kuat itu yang dari Dayak tadi, NTB ya, NTT ya, NTB berarti Sulawesi apa? Nah itu yang terkuat itu karena ada terlihat di sana. Jawa Barat, Jawa, daerah Jawa Tengah. Itu ya. Nah, jadi ya untuk semuanya semoga mohon doanya untuk kami agar kami nanti bisa melanjutkan harus bagaimana menyikapinya terkait artis Ruben Onsu. Semoga sih tidak ada mediumisasi berikutnya, semoga langsung sembuh gitu. Karena ini bersangkutan sama beliau juga harus melakukan amaliyah tobat, harus menjadi orang yang rendah hati gitu. Kalau tidak ya sama aja. Ini pembelajaran buat dia. Bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Nah, ini antara ujian dan azab untuk beliau. Untuk semuanya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.